Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Jika berbicara mengenai kesenian tak akan ada habisnya. Mulai dari kesenian lokal hingga kesenian mancanegara. Tentunya banyak tokoh yang terlibat dalam melestarikan kesenian tersebut. Salah satunya Firman Muntako. Beliau adalah seorang sastrawan asli Betawi yang mana karya sastranya sudah mencapai hingga puluhan ribu karya. Beliau memilih dialek Betawi sebagai media ekspresinya. Dia meyakini dialek Betawi mempunyai keunggulan dan kekuatan untuk menyampaikan ide-ide sastra. Tak hanya di dunia sastra, beliau juga terjun ke dunia teater dan musik. Beliau terjun di dalamnya dengan memimpin sanggar seni. Diambil dari namanya, maka sanggar seni ini dinamai dengan nama sanggar Firman Muntako. Mau tahu apa aja yang ada di sini? Simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Firman Muntako. Orang-orang bilang Pok Pipi sih manggilnya. Sebagai ketua sanggar Betawi Firman Muntako, meneruskan sanggar dari orang tua saya gitu. Orang tua saya Firman Muntako itu disebutnya apa ya? Di koran Kompas sih bilangnya pejuang budaya Betawi. Waktu bapak saya meninggal, besoknya ada berita di Kompas setengah halaman, Firman Muntako, pejuang budaya Betawi telah tiada. Beliau meninggal pada 10 Januari 1993, meninggalkan keluarga, karir, dan sanggarnya yang berdiri pada tanggal 5 Mei tahun 1978 yang diketahui sebagai Sanggar Betawi tertua di Jakarta. Di Kompas ditulis Firman Muntako, pejuang budaya Betawi telah tiada. 2 hari setelah bapak saya meninggal. Itu masih ada ya, kalau lihat di arsip 12 Januari 1993, setengah halaman begitu. Jadi yang mengakui budaya Betawi itu dari pihak luar gitu. Karena apa? Karena Firman Muntako yang memperkenalkan dialek Betawi ke seluruh Indonesia dari tahun 1952 sampai akhir hayatnya Januari 1993. Firman Muntako mendirikan Sanggar Betawi pada tanggal 5 Mei 1978. Padahal beliau sudah berkecimpung di budaya Betawi dari tahun 1952 dari umur 17 tahun. 17 tahun sudah punya gaji, sudah punya kantor. Firman Muntako khawatir kesenian Betawi akan hilang, terutama yang kurang komersil. Begitu, misalnya sambra, tari uncul, rebana biang. Kalau sama gambang kromong nggak khawatir ya, karena kan udah ada grup dari pinggiran tuh, bokir, begitu panjak ya. Kalau sanggar, boleh dibilang sanggar Betawi pimpinan Firman Muntako itu sanggar tertua di Jakarta. Begitu sih, terdaftar di Sudin Kebudayaan Jakarta Barat waktu itu. Nah, saya sebagai anaknya ya merasa terpanggil ya, merasa sayang gitu. Perjuangan ayah saya kalau sampai mati gitu, sampai terkubur bersama jasad Firman Muntako begitu sih. Setelah beberapa hari Firman Muntako meninggal, saya cari gitu pemain-pemainnya, kebetulan udah pada sepuh gitu. Wah, tambah lagi dong saya jadi semangat gitu. Haruskah kesenian Betawi yang indah ini terkubur gitu kalau dia sudah tidak ada begitu sih. Jadi yang tua-tua itu saya panggil gitu ke condet ya, dengan biaya sendiri, mengajarkan kepada anak-anak gitu, kepada generasi berikutnya gitu. Karena mereka juga belajar hamrah itu ya, kesenian itu tidak belajar dan mengajar gitu. Jadi dia nggak belajar dari mana-mana dan nggak pernah ngajarin juga gitu. Ya otodidak sih sebetulnya, begitu sih. Kalau ditanya masalah keluh kesah, kalau saya sih merasa kebanyakan sukanya begitu. Karena memang saya lihat dari bapak saya ya, mengembangkan budaya itu ya, dulu sebelum begitu
besar perhatian pemerintah. Itu dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, pengorbanan waktu, tenaga, materi begitu. Dan kami keluarga mendukung aja gitu. Supaya apa? Supaya kesenian Betawi dikenal, dicintai oleh masyarakat Betawi khususnya dan ya orang Jakarta umumnya begitu. Kalau visi misi saya rasa sih hampir sama deh dimanapun gitu. Cuman kan prakteknya gitu. Ya tetap aja visi misi kan melestarikan, mengembangkan serta memasarkan gitu seni tradisi begitu sih. Ya misinya satu ya tetap melestarikan, mengembangkan dan juga mengkaji gitu, mengkaji budaya-budaya yang ada di Jakarta, baik budaya daerah, budaya pop, budaya apa, tapi tetap fokus pada kesenian yang kita ini sih Betawi begitu. Karena saya pikir kalau daerah lain sudah punya basis di daerahnya sendiri-sendiri begitu. Dan satu lagi mengapresiasi tokoh-tokoh dan pihak-pihak yang terlibat dalam melestarikan, mengembangkan, memasarkan seni tradisi Betawi. Kalau karya bapak saya puluhan ribu begitu, tapi sayang yang tersimpan hanya sedikit di HB Yasin di pusat HB Yasin itu di Taman Mini ada. Karena waktu bapak saya meninggal, Pak HB Yasin datang kemari. Sayang sekali katanya karyanya yang tersimpan hanya sedikit. Padahal bayangkan dari umur 17 tahun dan sampai akhir hayat setiap minggu harus punya cerita baru 3, 4, 5, belum cerita silat. Bayangin berapa puluh tahun kali berapa begitu. Sampai akhir hayatnya pun begitu. Jadi beberapa hari sebelum meninggal dia masih menulis untuk dikirim ke koran-koran, ke majalah begitu. Penerbitan Jakarta sih ada 5 gitu. 5 setiap minggu cerita baru. Bayangkan berapa karyanya. Terus pernah membuat skenario film Ratu Amplop yang dibintangi Benyamin S, Ratmi, Ida Ruyani. Di situ kan ada lagu. Di film itu tercipta lagu Nangkelande yang sampai sekarang terkenal gitu. Hanya bapak saya tidak mau gitu orang tahu ini nyumbangin kata-kata ini kata gitu. Padahal pengarang lagu Benyamin namanya Pak Joko gitu, Joko kalau nggak salah. Joko itu Jawa Betawi. Bang Bim juga pas saya bilang kan yang ngarang, oh iya kok Mpok tahu, ya dia sering ke rumah gitu. Jadi dia kan, Bang gimana nih Bang yang pantas apa? Ya dikasih lah gitu, dikasih dengan senang hati gitu. Kalau cerita silat juga banyak ya, nggak simpen juga sampai ribuan. Saya pernah bertanya nih masih kecil, Pak kenapa ini nggak habis-habis gitu, udah 3.000 berapa, cuman liburnya kan Sabtu Minggu, kata bapak saya, kalau habis ntar dapur nggak ngebul dong gitu. Jadi terusnya dikembangin, ada jagoan ini datang, tapi ya alhamdulillah penggemarnya sih tetap banyak. Nggak tahu tuh sampai yang keberapa saya nggak tahu. Ada habis dia bikin lagi sih, gitu. Kalau dipimpin oleh saya Sanggar, jadi saya tambahin nih Sanggar Betawi Firman Muntako. Waktu masih ada bapak namanya Sanggar Betawi aja gitu. Karena kata dia kan suka di TVRI juga ya, ada TVRI jadi ada lagu, ada tanya jawab gitu. Wah, terus dia merekamnya di studio milik Eli Kasim. Lah, ini orang Padang punya sanggar gitu, namanya Sanggar Sangrilo Bundo. Jadi dari situ, wah Betawi juga mesti punya nih sanggar begitu sih. Pencapaian kami 2007 pernah membuat tonil Sambra ya di gedung Yamaha nih. Zamannya Fauji Bowo jadi wakil gubernur. Judulnya Abang Tamrin Pembela Rakyat. Begitu, tonil Sambra yang komplit. Ada tari, musik, dan lain-lain masih banyak ya. Juara pernah, saya juga pernah juara 1 lomba cerpen Betawi, judulnya Penyanyi Sambra tingkat DKI yang diadakan oleh Sudin Parbud begitu. Selain latihan rutin, sanggar kami menerima dengan senang hati apapun kegiatan kebetawian begitu, secara gratis lah.
Yang penting tidak saling memberatkan, beresin lagi begitu. Sini udah banyak, ada gelatik diadakan di sini. Terus Biang Kerok juga pernah manggung di sini. Biang Kerok band Benyamin, Bim Benyamin di sini juga gitu. Katanya sih belum afdol gitu kalau belum pernah kemari nih gitu. Ini kan sama juga kayak rumah keramat. Jangankan budayawan ya, yang mau pada nyalek juga mesti kemari nih. Ada asal dia main aja jadi begitu. Begitu sih dengan mereka ya, dia yang percaya ya terserah aja, silakan aja. Kami tidak tidak komersil lah begitu. Karena gimana ya, ini kan warisan Firman Muntako. Begitu, bantu aja lah, apalagi untuk pendidikan. Kalau mau daftar, datang aja deh. Jalan Kayu Manis, Gang AMD 28, RT 6, RW 5, nomor 98. Di Maps ada sih, ketik Sanggar Firman Muntako, datang aja lah gitu. Yang suka hobinya nyanyi, bermusik, pantun, silat, silakan datang. Harapannya biar anak muda lebih peduli kepada budaya sendiri begitu. Daripada main tiktokan melulu ya. Tiktokan budaya apa salahnya? Coba deh dibikin. Ambil kise, isinya gulai, sapu tangan jatuh di lumpur. Budaya Betawi jangan dilupe. Lupe sebentar di waktu tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana videonya? Menarik bukan? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.